Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Muhammad Akmal Wahyudin, yang kedua yaitu saya sendiri, Dwi Nur Karimah, yang ketiga yaitu Rita Sabdi Jafar, yang keempat Nur Anissa, dan yang terakhir Hasriani Hafid. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai pembuktian atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolak ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan atau pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Anissa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis, jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya. Budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat. Di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu sesuai sila kedua. Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara atau penghubung atau penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasriani Hafid. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah. Yang pertama, sila pertama, yaitu menunjukkan tidak satupun suku, bangsa, ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. Sila ketiga yaitu mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk satu diri sebagai bangsa yang berdaulat. Sila keempat
merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Yang terakhir adalah sila kelima, yaitu betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, adapun sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sosial, yaitu yang pertama, pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa antara lain. 1. Melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan baik. 2. Tekun beribadah. 3. Saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Dan yang terakhir, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kedua, pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain. 1. Senantiasa menghormati dan menghargai sesama manusia, agama, suku, ras, dan lain-lain. Yang kedua, suka membantu dan menolong sesama manusia dalam kebenaran dengan ketulusan dan kejujuran. Yang ketiga, tidak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga, pengamalan sila persatuan Indonesia antara lain. 1. Selalu mengutamakan kebersamaan, kerukunan, dan persatuan. Yang kedua, selalu menjalin hubungan dan kerjasama yang baik. Yang ketiga, tidak mempermasalahkan segala perbedaan sesama manusia. Yang keempat adalah pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, antara lain. 1. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dan pandangan antar sesama manusia. Yang ketiga, menghargai dan menjunjung tinggi demokrasi. Kemudian yang terakhir yaitu pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, tidak mengambil hak orang lain. Yang keempat, memiliki kemauan keras untuk maju dan bersama-sama membangun bangsa dan negara. Baik, selanjutnya masalah akan dijelaskan oleh Rika Sabi Jafar. Dalam pembangunan sosial budaya pada masa reformasi ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis, jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Selanjutnya, solusi dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Muhammad Akmal Wahyudin. Baik, solusi. Pembangunan sosial budaya di Indonesia harus memakai paradigma Pancasila agar meningkatkan harkat dan martabat manusia, sehingga manusia Indonesia akan berbudaya dan beradab, serta tidak menghasilkan sifat yang biadab, kejam, brutal, dan bersifat merusak manusia satu sama lain, maupun hal lainnya. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai ilmu pengetahuan akan berperan untuk pembangunan manusia sehingga meningkatkan derajat kemanusiaannya, dan pada akhirnya akan bisa mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human sesuai dengan kehendaknya. Pembangunan yang mempertahankan keberagaman. Berangkat dari keberagaman yang ada di Indonesia, pembangunan sosial budaya harus
memakai paradigma Pancasila sehingga tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa akan terwujud. Sebagai mulanya harus memberi pengakuan terhadap keberadaan budaya dan kehidupan sosial dari tiap sukunya. Tidak dilakukan penyeragaman akan membuat mereka merasa bisa hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sesuai fungsi toleransi dalam kehidupan berbangsa tidak akan menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang ada di Indonesia secara garis besar berarti harus bisa menghormati hak budaya masyarakat komunal yang multikultur sehingga bisa dilibatkan di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu sehingga semuanya bisa saling bersinergi. Selanjutnya kesimpulan, Pancasila adalah landasan dasar negara Indonesia. Maka Pancasila sebagai paradigma pembangunan negara Indonesia. Pancasila berperan sangat penting untuk membangun sosial dan budaya yang ada di Indonesia ke arah yang lebih baik. Sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya yang untuk kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya merupakan kerangka kesadaran yang dapat mendorong untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari ketertarikan struktur dan transcendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Sekian. Baik, saya rasa cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.